Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Jumpa lagi bersama saya Zulfikri Maksum di channel My Fikri. Hari ini pada kali ini kita akan coba bahas mengenai fenomena ta'aruf, tips dan triknya. Salah satu yang akan saya bahas di kali ini adalah mengenai pengambilan keputusan yang biasanya jadi dilema teman-teman di lapangan, terutama untuk laki-laki, walaupun nggak jarang yang perempuan juga sama mengalami fenomena yang sama, yaitu maju dulu atau nabung dulu. Nah, mulai kebayang kan? Jadi ini salah satu fenomena yang sering banget terjadi dalam kehidupan kita, muda-mudi atau baik laki-laki perempuan yang sudah memutuskan untuk menikah, akhirnya sampai pada satu titik di mana dia harus bertanya pada dirinya, melihat keadaan sekitarnya, saya maju untuk menuju pernikahan ini atau saya nabung dulu mempersiapkan untuk pernikahannya. Kenapa jadi ada fenomena seperti ini? Sebetulnya sangat wajar karena memang kita nggak bisa pungkiri di masyarakat kita, pesta pernikahan ini masih menjadi sesuatu yang harus diwahkan gitu, harus dibesarkan, harus dimeriahkan. Walaupun sebetulnya secara sunnahnya ini sederhana aja. Rasulullah ngasih aturannya sederhana kok. Adakanlah walimah walaupun hanya memotong 2 ekor kambing. Jadi sebetulnya memotong seekor kambing ya. Jadi nggak mahal gitu, tapi memang kenyataannya di lapangan biasanya bisa menghabiskan puluhan bahkan sampai ratusan juta. Nah, ketika teman-teman sampai pada titik ini, keputusan apa yang sebaiknya teman-teman ambil? Baik, pertama gini, kita berbicara permasalahan tabungan ini. Masalah tabungan ini nanti akan erat kaitannya dengan pelaksanaan pernikahan biasanya, entah resepsinya atau bisa juga terkait dengan apa yang akan dihadapi setelah pernikahan. Jadi ingin menikah nabung dulu, nanti biar setelah menikah sudah ada tabungan untuk kehidupan setelah akad, bisa juga. Tapi sekarang kita lihat fakta di lapangan, enggak mesti semua yang sudah nabung ini lancar gitu. Jadi gini, ada orang yang ingin nikah tapi dia tundanya kenapa? Menurut dia harus tabung dulu uangnya. Dia butuh uang sekian puluh juta atau sekian ratus juta untuk melaksanakan pernikahan menurut proyeksi di otaknya dia. Akhirnya dilakukanlah itu, dia kerja, dia bantu uang, dia mulai tabung setahun 2 tahun, mungkin terkumpul 40 juta, 50 juta, atau boleh jadi 200 juta dia sudah siapkan. Tapi ketika sudah dapat 200 juta ini, dia akhirnya harus menghadapi satu kenyataan, bahwa dia nggak punya calon, atau bisa jadi dia sudah punya calon tapi ketika mau maju ternyata calonnya hilang. Dan banyak permasalahan lainnya. Sementara di sisi yang lain ada juga orang-orang yang nggak punya tabungan, nggak punya pekerjaan, boleh jadi malah nggak punya pekerjaan ya, atau boleh jadi dia punya pekerjaan tapi dia benar-benar nggak punya tabungan, nggak punya sesuatu yang bisa ditabung. Dia tiap harinya bahkan sudah habis untuk kesehariannya nikah gitu. Nah, kenapa bisa kejadian seperti ini? Berarti ini aja, terlepas kenapa bisa kejadian seperti ini, nanti kita akan bahas lagi. Dari sini aja, dari 2 fenomena ini aja, sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa bukan tabungan yang menentukan Anda menikah atau enggak. Jadi kalau memang pertanyaannya adalah memang untuk menikah, maju dulu atau nabung dulu, jawabannya tentu harus maju dulu. Karena kenapa saya katakan begitu? Saya sering kali mendapatkan fakta di lapangan, mendapatkan kasus di lapangan, di mana ada orang-orang yang ingin menikah namun tidak memiliki keluasan dalam masalah harta, tidak punya tabungan, orang tuanya juga bukan orang yang berada yang bisa mensubsidi dan lain-lain. Lalu ketika dia memutuskan untuk menikah, maka rezeki ini datang.
rezeki yang untuk menikahinya ini hadir dari mana-mana, dari samping kanan kiri, dari depan belakang, dari mana ada. Bisa tiba-tiba dia dapat proyek, dia ada yang bantuin, ada dan lain-lain, yang akhirnya ketika dia menuju proses pernikahan ini nih, selesai nih permasalahan keuangannya. Tapi yang saya hadapi juga di lapangan, banyak sekali orang-orang yang sudah menabung, sudah mengumpulkan uangnya, ada 60 juta, 70 juta, 100 juta, bahkan 150 juta. Lalu mereka akhirnya dengan tabungan ini berharap, oke, saya sudah siap nikah. Dia maju, dia memutuskan untuk nikah. Namun ketika dia memutuskan untuk menikah nih, kadang apa ya? Ada satu permasalahan, kita nggak bisa benar-benar membaca niat orang, tapi ada satu bentuk ketergantungan dalam dirinya terhadap uang yang sudah dia kumpulkan, yang akhirnya dia punya ketergantungan sama ini dan Allah nggak suka. Yang akhirnya dan kejadiannya paling sering adalah uangnya habis ketika dia mulai mau maju. Dan ini sudah beberapa kali saya temukan kejadiannya. Sempat ada satu case, ada seorang laki-laki mau ta'aruf, banyak akhwat yang suka sama dia, banyak akhwat yang minta ta'arufkan sama dia, dan dia pun sebetulnya secara kemampuan, kalau kita berbicara ukuran manusia, ukuran materi sudah cukup. Dia punya pekerjaan, dia punya tabungan sekian puluh juta. Lalu sempat terjadi satu dialog. Waktu itu saya tanyakan ke si lelaki ini, kenapa mau nikah? Dan dia bilang, saya ingin bukan menguji apa ya, saya pengen ngetes Allah bantu saya atau enggak dalam urusan pernikahan ini. Karena Allah mengatakan bahwa Allah berfirman bahwa pernikahan ini adalah sesuatu kebaikan, suatu amal kebaikan, dan orang yang ingin melakukan kebaikan pasti Allah bantu. Dan saya ingin tes, saya dibantu nggak sama Allah. Saat itu sebenarnya saya udah ngerasa nggak enak, dan ya kejadian minggu depannya kejadian ketemu lagi dengan saya, uangnya habis semua. Qadarullah, ada satu kejadian yang membuat uang yang ingin dipakai untuk yang tadinya diandalkan untuk pernikahan itu habis. Dan ketika itu saya tanyakan, yuk maju lagi gitu, ayo maju aja nggak apa-apa ta'aruf. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk nggak maju ta'aruf gitu, nggak maju untuk melanjutkan perjalanan menuju pernikahannya, dan lebih milih gue nabung dulu. Nah, ini nih yang sering banget kejadian di kita, pengen dibantu sama Allah, tapi ketika bantuan itu sudah pengen hadir, nggak mau. Kenapa saya bilang bantuan itu sudah hampir hadir tapi nggak mau? Gini, permasalahannya adalah tadi, kalau kita berbicara mengenai statementnya adalah ia ingin ngetes Allah apakah dia akan dibantu atau enggak. Permasalahan berikutnya adalah, kalau dia ingin ngetes Allah, boleh nggak Allah ngetes lagi? Kan sudah jelas sebenarnya. Apakah kalian berpikir kalian dibiarkan saja begitu saja mengatakan kami telah beriman, sementara belum datang ujian pada kalian? Sebagaimana ujian yang datang terhadap orang-orang terdahulu untuk menguji keimanannya. Nah, boleh dong diuji lagi. Dan permasalahan berikutnya adalah ketergantungan terhadap hartanya ini. Dia ingin dibantu Allah, tapi dia bergantung sama hartanya. Kenapa saya katakan bergantung sama hartanya? Bisa dilihat dari keputusan ketika hartanya itu hilang. Ketika hartanya itu nggak ada lagi, maka tiba-tiba, oke, saya give up, saya nyerah, saya kumpulin harta dulu lagi, saya nggak mau maju nikah dulu, saya nggak punya modal. Nah, padahal ketika saat dia nggak punya harta ini, inilah sebenarnya kesempatan terbaik dia untuk benar-benar membuktikan dia dibantu nggak sama Allah. Dia bakal dibantu nggak sama Allah. Dan ketika saat inilah dia udah nggak punya gantungan apa-apa lagi selain Allah, harusnya ini kesempatan dia. Makanya saya bilang, menurut saya saat itu sebetulnya pertolongan itu udah dekat, tapi kebanyakan orang biasanya akan mundur ketika sudah sampai pada titik ini. Kenapa? Karena memang meyakini janji yang Allah berikan nggak cuma sekedar kita katakan yakin, pada praktiknya sangat sulit. Ada satu lagi case-nya, saya punya kenalan juga, dia berkali-kali ngumpulin uang, mau nikah, tiap udah punya ngumpul uang, dicari calonnya nggak jadi, ditolak orang tuanya, entah nggak cocok juga, calonnya nggak mau, sampai begitu dia kumpulin uang, dapet cari calon,
nggak jadi, uangnya habis. Dia kumpulin uang cari calon, orang tuanya nggak mau, uangnya habis. Sampai pada satu titik yang akhirnya dia mengatakan ke Allah, ya Allah, sudah saya serahkan semuanya pada Engkau. Tunjukkan saya jalan terbaik. Dan dia lalu minta ampun, bertobat sama Allah atas segala kelancangannya dalam mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan harta yang ia kumpulkan, mengandalkan kemampuannya, lalu dia serahkan semuanya ke Allah. Dan ketika dia serahkan semuanya itu ke Allah, lalu Allah buat satu skenario yang luar biasa buat dia. Luar biasanya kenapa? Karena akhirnya setelah dia seperti itu, permasalahan yang dihadapi selama itu baik di keluarganya itu hilang. Dia nggak punya calon, Allah kasih calon. Dia nggak punya uang saat itu, Allah kasih uangnya. Akhirnya jadilah dia nikah. Tadinya nggak punya calon, tiba-tiba datang calonnya. Tiba nggak punya uang, tahu-tahu ada maharnya, tahu-tahu ada uang pernikahannya dan lain-lain, sampai akhirnya dia menikah benar-benar nggak tahu apa-apa gitu. Dalam artian ya dia nggak tahu apa-apa gitu, dia nggak tahu berapa uangnya habisnya. Yang dia tahu ketika saat dia hendak menikah ini, banyak bantuan, banyak rezeki dari Allah, dari berbagai jalan, dari keluarganya, dari orang tuanya, dari temennya. Tiba-tiba tadinya tabungan cuma sekian juta, tiba-tiba ada pekerjaan yang pekerjaannya dapat hasilnya lumayan yang bisa dia pakai untuk membantu prosesi pernikahannya. Dan gitu saja, begitu sampai akhirnya dia menikah. Nggak ada calon, dikasih calonnya, nggak ada uangnya, disiapkan uangnya. Dan kasusnya dia ini nggak cuma satu-satunya, banyak banget yang ngadepin kayak gini. Ada juga kenalan saya bangkrut, akhirnya nikah. Justru ketika bangkrut nikah. Ada yang sudah nggak punya uang, pengen maju, bingung, nggak ada duitnya katanya, tapi ada maju, ternyata dapat calonnya yang bisa nutup permasalahan keuangannya, padahal nggak niatin seperti itu. Atau dan lain-lain. Ada juga yang nggak punya duit, mau maju, ketika maju ternyata dari calonnya juga nggak minta duit, dari keluarga calonnya juga nggak minta duit, akhirnya nikahlah dia tanpa banyak permasalahan-permasalahan seputar duit ini. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Kalau pertanyaannya adalah maju dulu atau nabung dulu, maka yang mana yang dipilih? Kalau saya pasti pilih maju dulu. Karena pernikahan ini ketika sudah diniatkan, insya Allah akan ada bantuan dari Allah. Dan bentuk nyata dari sebuah niat adalah tindakan. Jadi kalau sudah niat nikah, lakukan jalannya, lakukan step-stepnya, lakukan langkah pertamanya. Misal tadi langkah pertamanya, ta'aruf dulu, maju dulu, lamar dulu. Maka nanti Allah akan banyak kasih kemudahan di situ. Akan Allah kasih fasilitasnya di situ. Kalau merasa selama ini pengen nikah tapi uangnya nggak ada gitu loh, boleh jadi uangnya nggak ada, bukannya nggak ada, memang belum waktunya turun karena Anda belum maju untuk nikah. Ketika Anda maju menikah, maju benar-benar nggak lagi dalam tahapan mau menikah ya, tapi benar-benar niat menikah, siap menikah, maka insya Allah pasti akan banyak bantuan dari Allah turun yang ya bisa Anda nikmati. Anda tinggal nikmati, banyak bersyukur. Dan ini bukan cuma sekedar teori, karena banyak yang sudah mengalaminya. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.